Sabda Hidup. Para sahabat yang terkasih, selamat pagi di pertengahan pekan di hari Kamis ini. Sabda Hidup kembali menyapa hati kita semua. Hari ini diambil dari Injil Yohanes bab 5 ayat 31 sampai 47. Kalau aku bersaksi tentang diriku sendiri, maka kesaksianku itu tidak benar. Ada yang lain yang bersaksi tentang aku, dan aku tahu bahwa kesaksian yang diberikannya tentang aku adalah benar. Kamu telah mengirim utusan kepada Yohanes, dan ia telah bersaksi tentang kebenaran. Tetapi aku tidak memerlukan kesaksian dari manusia. Namun aku mengatakan hal ini supaya kamu diselamatkan. Ia adalah pelita yang menyala dan yang bercahaya, dan kamu hanya mau menikmati seketika saja cahayanya itu. Tetapi aku mempunyai suatu kesaksian yang lebih penting daripada kesaksian Yohanes, yaitu segala pekerjaan yang diserahkan Bapa kepadaku, supaya aku melaksanakannya. Pekerjaan itu juga yang kukerjakan sekarang, dan itulah yang memberi kesaksian tentang aku, bahwa Bapa yang mengutus aku. Bapa yang mengutus aku, dialah yang bersaksi tentang aku. Kamu tidak pernah mendengar suaranya, rupanya pun tidak pernah kamu lihat, dan firman-Nya tidak menetap di dalam dirimu, sebab kamu tidak percaya kepada Dia yang diutusnya. Kamu menyelidiki kitab-kitab suci, sebab kamu menyangka bahwa olehnya kamu mempunyai hidup yang kekal. Tetapi walaupun kitab-kitab suci itu memberi kesaksian tentang aku, kamu tidak mau datang kepadaku untuk memperoleh hidup itu. Tetapi tentang kamu, memang aku tahu bahwa di dalam hatimu, kamu tidak mempunyai kasih akan Allah. Aku datang dalam nama Bapakku, dan kamu tidak menerima aku. Jikalau orang lain datang atas namanya sendiri, kamu akan menerima dia. Bagaimanakah kamu dapat percaya, kamu yang menerima hormat seorang dari yang lain, dan yang tidak mencari hormat yang datang dari Allah yang esa? Jangan kamu menyangka bahwa aku akan mendakwa kamu di hadapan Bapa. Yang mendakwa kamu adalah Musa, yaitu Musa yang kepadanya kamu menaruh pengharapan. Sebab jikalau kamu percaya kepada Musa, tentu kamu akan percaya juga kepadaku, sebab ia telah menulis tentang aku. Tetapi jikalau kamu tidak percaya akan apa yang ditulisnya, bagaimanakah kamu akan percaya akan apa yang kukatakan? Para sahabat yang terkasih, Tuhan menciptakan kita baik adanya, sebagaimana terlukis indah dalam kitab Kejadian. Bahkan kita adalah imago Dei, serupa loh dengan Tuhan. Dan bagaimana dengan akal budi kita berpikir bijak, mulut untuk mewartakan, telinga untuk mendengarkan hal-hal yang baik, dan bagaimana hati kita untuk merasakan bahwa Tuhan Emmanuel itu ada sampai saat-saat seperti ini. Dan mari kita melangkah kembali kepada Injil tadi. Ada 3 hal sederhana yang saya mau sharingkan. Yang pertama itu adalah sudah tetapi belum selesai. Already but not yet. Tuhan itu sudah datang. Bagaimana pada saat itu
Yesus hadir dalam kesaksian-kesaksian banyak orang loh. Kesaksian Musa menulis. Yohanes Pembaptis, dia mendengar ada roh yang berbicara seperti burung merpati. Kitab suci juga itu sudah menulis tentang Mesias itu. Tetapi pada saat itu belum begitu banyak orang merasakan Tuhan itu begitu baik terhadap dunia. Bahkan ya orang-orang Farisi, ahli-ahli Taurat terus meminta tanda. Padahal tanda itu sudah ada. Bagian yang kedua, para sahabatku yang terkasih. Dari Injil hari ini, khususnya ayat 35, secara terang benderang menulis, ia adalah pelita yang menyala dan yang bercahaya, dan kamu hanya mau menikmati seketika saja cahayanya itu. Para sahabat yang terkasih, bagian ini berbicara tentang mujizat. Sebetulnya mujizat itu sudah ada. Bagaimana Yesus mengadakan begitu banyak mujizat. Orang buta loh bisa melihat. Orang lumpuh ini bisa berjalan. Angin ribut diredahkan. Bahkan orang mati dibangkitkan. Ini tanda-tanda yang Tuhan sudah tunjukkan. Tetapi kembali lagi, hati manusia. Hati yang tertutup seperti batu. Tidak bisa melihat lagi bahwa Tuhan itu begitu baik dalam kehidupan kita. Saya yakin dan percaya bahwa situasi COVID-19 ini ada kerinduan supaya ada mujizat dalam doa-doa kita dan atau dalam apa saja. Tentu ini baik. Tetapi hidup ini tidak hanya di altar saja, tetapi kita masuk ke pasar. Iman itu berarti masuk dalam realitas. Iman itu tidak hanya mencari mujizat-mujizat, tetapi iman itu masuk dalam kenyataan setiap hari loh. Termasuk dalam situasi yang menantang dunia saat ini dengan COVID-19 ini. Bagaimana di Gunung Tabor, Yesus dengan Petrus untuk meminta mereka turun gunung, masuk dalam realitas penderitaan. Mujizat tentu kita rindu, tetapi salib perlu kita peluk. Inilah kekuatan kita sebagai orang yang percaya. Dan pada akhirnya para sahabat, bagian yang ketiga, bagi kita yang sudah percaya beriman kepada Tuhan, kita yakin dan percaya Tuhan itu sama. Seperti tertulis dalam kitab suci, baik hari kemarin, hari ini dan hari esok, Yesus itu tetap sama. Kasihnya itu mengalir untuk orang baik atau orang-orang yang tidak baik. Kasihnya itu diberikan kepada dunia. Bahkan dia berjanji untuk datang dalam kemuliaannya. Dan inilah kerinduan kita untuk terus berharap kepada Tuhan. Situasi menghantar kita tidak bisa berkumpul bersama karena kita mau juga menyelamatkan sesama. Misa online, ibadat online atau apa saja, karena kita yakin dan percaya ini menghantar kita masuk kepada bait Allah, batin kita, kehadiran Tuhan yang asali. Itulah harapan kita. Mari para sahabatku yang terkasih, teruslah melangkah. Pergilah dan wartakanlah cahaya pengharapan kepada dunia dalam situasi apapun. Saya berdoa bagi para sahabat, semoga hari ini sungguh-sungguh kita diberkati dan memberkati banyak orang. Tuhan Yesus memberkati, Bunda Maria merestui. Amin.